Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri terus menerus, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah SWT pertemukan kembali di tempat yang Allah cintainya, demikian pula dicintai oleh Rasulullah SAW dimanapun beliau berada, yaitu masjid. Kita sekarang ada di Masjid Baitur Rahman dengan ketua takmirnya Pak Ambar. Semoga serangkaian amal pengurus takmir, jamaah semuanya, Bapak Ibu Masjid Baitur Rahman ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berlanjut kajian kita melanjutkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hijrah beliau dan kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Nanti kita lanjutkan strategi dakwah beliau ketika di Madinah. Nah, sebelumnya kita baca sholawat ya. Seperti yang kita baca ketika sholat. Monggo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Materi kita sudah nyampe ketika beliau berada di Kuba, belum nyampe Madinah. Kemarin saya sampaikan ketika di Kuba, Salman Al-Farisi ya radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kuba tersebut. Ya, berawal dari mendengarkan percakapan majikannya orang-orang Yahudi yang menunjukkan rasa tidak senangnya, antipatinya, ya, bukan simpati tapi antipati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kemudian Salman Farisi ingin membuktikan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 ciri yang beliau terima dari gurunya, dari pendeta atau rohib, ya, ulamanya orang-orang Nasrani. Ciri yang pertama adalah menolak sedekah, dan itu ada pada beliau, dibuktikan oleh Salman ketika memberikan kepada beliau kurma, beliau menerima tapi nggak mau makan, diberikan kepada para sahabat jika para sahabat adalah yang memakannya. Artinya beliau tidak mau makan, tidak mau menerima sedekah. Checklist pertama ada pada diri beliau, itu di Kuba. Kemudian yang kedua, hari berikutnya beliau memberikan kurma, akadnya bukan sedekah tapi hadiah. Beliau menerima, beliau makan, para sahabat yang lain juga makan. Artinya beliau menerima hadiah. Checklist kedua itu ada pada diri beliau. Kemudian yang ketiga adalah ketika ini sudah nyampe Madinah nanti. Jadi Salman Al-Farisi nih sampai Madinah, ketika ada orang meninggal dunia, beliau menguburnya di batu itu. Kemudian terbukalah pundaknya dan Salman Farisi betul-betul melihat tanda kenabian, namanya khotamul nubuwah. Kalau di bahasa yang
dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il itu kepribadian Rasulullah SAW yang sempurna. Asy-Syama'il Muhammadiyah itu disebut dengan Khatamul Nubuwah, tanda kenabian yang ada di pundak beliau Rasulullah SAW. Sehingga Salman Al-Farisi kemudian merangkul dengan rindunya dengan kecintaan yang luar biasa, dan itu mempesona para sahabat yang lain. Sehingga Salman Al-Farisi itu sangat dicintai, diperebutkan para sahabat, baik itu sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor. Jadi senang sekali dengan Salman itu. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat Ansor maupun Muhajirin, Salman minna, Salman adalah keluarga kami, Masya Allah. Jadi Salman Al-Farisi diakui sebagai keluarga Rasulullah SAW. Bun, lanjutkan. Bun, ini kan terus. Nah, terus. Segala peristiwa yang terjadi dalam perjalanan selesai. Ini Masjid Kuba ya. Ini. Kiri. Jadi di Kuba berapa hari Bapak Ibu? Di Kuba berapa hari? Berapa hari? 4 hari ya. Seninnya itu ya Senin gak jangkep. Wong malamnya itu di Gua Thur. Terus Senin malam itu berangkat menuju Madinah, terus nyampe Kuba itu. Terus Jumatnya berarti Senin gak jangkep, Selasa, Rabu, Kamis ya, itu 4 hari. Jumatnya beliau melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pun iki kalau berada ketinggalan malah jelas sedikit. Kalau melihat memiliki badan ketinggalan Amjad. Jadi setelah Jumatan Rasulullah SAW memasuki kota Madinah. Lah dulu Madinah itu Masya Allah, sekali lagi ya saya mengajak panjenengan semua. Saya di sekolah ngajar para siswa yang menyampaikan ini. Dimanapun berada saya ingin menyampaikan ke panjenengan semua seperti ini. Ketika saya khutbah Jumat misalnya, saya khutbah misalnya, ya saya menyampaikan ini. Jadi sekarang kota itu kan kita kenal kota Madinah. Sebenarnya dalam penyebutan kota Madinah itu mestinya yang terbayang, yang ada dalam hati kita adalah betapa cintanya penduduk Madinah yang luar biasa saat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah dulu awalnya namanya kota Yathrib. Namanya awalnya adalah kota Yathrib. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Yathrib tersebut, namanya berubah. Sehingga Yathrib yang disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berubah. Kota Yathrib itu dipersembahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Mekah ada Baitullah, rumah Allah, Masjidil Haram, Ka'bah di dalamnya, nama Baitullah. Tapi kalau di Madinah ada Madinatul Rasul. Sehingga kota Yathrib itu dipersembahkan oleh penduduk Madinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berubah namanya menjadi Madinatul Rasul. Nah, karena kepanjangan maka disingkat jadi Madinatul Rasul, jadi Madinah. Katalah itu kota yang dipersembahkan oleh penduduk Madinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada cinta yang luar biasa, Masya Allah. Maka dalam penyebutan kota Madinah, Masya Allah, itu betul betapa orang-orang Madinah cintanya luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai kota Yathrib itu dipersembahkan, diserahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut.
Nah, ketika Rasulullah SAW sudah nyampe di kota Yathrib, sudah nyampe di kota Madinah, itu Masya Allah sangat-sangat bergembira mereka semuanya menyambutnya. Ada yang dari kejauhan itu naik pohon apa itu? Pohon kurma dari kejauhan kayak bayang-bayang itu, dan langsung mereka yakin bahwa itu adalah Rasulullah. Ya, kemudian penduduk Madinah bersiap-siap menyambut beliau. Nah, kemudian ini saya ambil di Imam Tarikh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu di samping mengeluarkan kitab tafsir juga mengeluarkan tarikhnya. Para penduduk Madinah saat itu menyambut Rasulullah SAW dengan menyenandungkan nasyid. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'anil laida. Berarti nasyid ini boleh bukan senandung nasyid kata sekolah ini boleh itu tidak ada khilafiyah di antara para ulama kalau masalah syair nasyidnya, tidak ada masalah. Tola'al badru alaina, tola'al telah tulu. Kenapa tulu itu? Kenapa? Muncul kayak matahari kan tulu. Mau muncul mau terbit. Jadi telah muncul al-badru, badr, bulan purnama. Alaina, atas kita, atas kami. Ya. Bagi Rasulullah SAW itu diumpamakan seperti bulan purnama. Masya Allah. Min thaniyatil wada, yakni dari lembah wada. Maka berikutnya wajib syukur alaina, wajib bagi kita ini untuk bersyukur, mensyukuri dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bulan purnama itu, yang diibaratkan oleh mereka seperti bulan purnama itu muncul kepada mereka. Jadi bersyukur. Maka kita ini juga harus bersyukur sekali Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini menjadi bagian umat dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul yang Allah utus untuk kita itu siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus senang sekali dan bersyukur. Pernah jadi kami syukuri mana? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan saya ini sebagai umat kekasihmu, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disyukuri, benar-benar. Karena itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi Allah takdirkan kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenikmatan yang luar biasa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di mana nikmatnya itu. Pak, apa Pak? Di mana kenikmatannya Pak? Nikmatnya jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Bu, kenapa Bu? Bu? Kenapa? Jadi kita ini orang biasa, tapi karena jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya harapan masuk surga pertama kali bersama beliau, mendahului para nabi, para rasul sebelumnya. Masya Allah, ini kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang luar biasa. Dan jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi umat beliau itu, pahala itu dilipat gandakan. Yang itu tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Lailatul Qadar itu kapan ono
Lailatul Qadar? Kapan munculnya Lailatul Qadar? Kapan? Ya ketika malam itu dilewati Al-Quran. Dan itu Allah turunkan kan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bapak Ibu. Nah, dan yang punya adalah kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bersyukur. Wajib kita ini bersyukur. Termasuk penduduk Madinah saat itu ketika kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, wajib bersyukur. Wajib kita ini bersyukur kepada Allah dengan nikmat Allah yang luar biasa. Nah, mata lillah di mana seruannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata lillah. Lanjut, lawan sikat. Terus, masya Allah. Setelah menyambutkan nasyid menyambut itu, sampai kemudian setiap di antara mereka itu membuka pintu. Dan bayangkan, banyak di antara mereka yang dulu sudah pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang di perjanjian Aqabah yang pertama, ketika datang pada perjanjian Aqabah yang kedua, bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun perkembangan Islam di Madinah itu sangat besar, sehingga banyak di antara mereka yang belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebelumnya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Lalu saat itulah mereka bertemu. Masya Allah, rumah-rumah mereka dibuka, sangat-sangat berharap. Jadi merasa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau singgah di rumah mereka. Masing-masing di antara mereka itu membuka pintu, berharap sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau singgah di rumah mereka, sehingga yang hadir yang menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barusan bersama-sama bersenandung nasyid tolak al-badr tadi itu mempersilakan beliau mau singgah di rumah mereka masing-masing dengan kecintaan yang luar biasa. Lalu apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau singgah di rumah yang ditawarkan oleh mereka yang luar biasa dalam mencintai beliau, penduduk Madinah? Mau kira-kira? Tidak mau. Beliau itu masya Allah sangat-sangat bijaksana, sangat empati, sangat-sangat memahami, sangat bijak apa yang beliau lakukan, apa yang akan dilakukan. Nah, beliau tidak mau. Kalau mau, terus gimana kira-kira? Nanti bisa menimbulkan iri hati, kecemburuan sosial di antara mereka. Nah, makanya beliau kemudian turun, terus mau singgah di rumah tempat berhentinya unta. Maka unta yang ditunggangi oleh beliau disuruh berjalan, beliau tuh unta itu kemudian berjalan. Tentu mereka yang berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap agar unta itu berhenti di rumah mereka. Pada masih berharap karena beliau akan mau singgah di tempat berhentinya unta. Di mana unta ini berhenti, maka beliau akan menginap di rumah itu. Tentu mereka semua berharap berdoa kepada Allah agar unta itu berhenti di depan rumah mereka. Kira-kira berhenti di rumah? Tidak, masya Allah, luar biasa.
Jadi Rasulullah SAW sudah sangat-sangat bijaksana, mengerti kemauan mereka supaya tidak terjadi iri hati, kesenjangan sosial dan seterusnya. Tidak ada yang kecewa di antara mereka, maka beliau tidak mau pilih satu pun. Ya, diserahkan unta. Nggak tahu di mana unta itu berhenti. Lah ini kan pada karo undian. Boleh tidak undian? Saya mau wis itu undian wis nomor yang jenengan ini bisa telepon dan di mana aku keluar nomor yang jenengan wis aku tak singgah di rumah jenengan. Boleh tidak? Boleh tidak? Loh, ya boleh. Boleh Pak untuk menentukan itu. Tidak ada unsur judi. Tidak ada. Wis aku bawa dia. Bingung saya pilih siapa di janda panjenengan gue misalnya kalau dapat hadiah umroh ini duit dewe gak duit jenengan wis ngene wis nomor jenengan ditulis kayak apa itu arisan terus dibawa biar lah kok metu jeret Pak Ambar misalnya metu wis tadi ketua takmir oleh hadiah umroh ini uang saya boleh apa betul? Ya boleh. Tapi ini misalnya jenengan gak tarik duit, ayo urunan. Matan dulu. Ya, terus wis jenenge so iki kok duit urun jenengan melu urunan 1 juta, 2 piro, 1.000 wis. Mari ngene iki ana jenenge. Enten jenenge jenengan semua yang ikut bayar urunan itu mau. Terus cukup yo. Lah kok metu salah satu di antara panjenengan, maka dikekno duit. Asal mboten ngeten iki. Lah niki mboten asal tidak boleh. Napa? Judi nggih ngoten niku. Mboten asal. Jadi sampai unta pun Masya Allah, sampai unta pun Allah Subhanahu wa taala gerakkan. Tidak berhenti di rumah. Salah satu rumah di antara mereka. Unta itu berhenti di mana Bapak Ibu? Berhenti di mana? Di tanah kosong. Tanah kosong miliknya anak yatim. Ya, di depan ini ada rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Tapi bukan di rumahnya Abu Ayyub, tidak. Tapi di situ adalah tanah kosong milik anak yatim. Nah, akhirnya kemudian, karena tidak berupa rumah, tanah kosong, ya kan? Maka tanah itu kemudian dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibeli oleh Rasul. Kemudian oleh para sahabat yang lainnya, disitulah kemudian dibangun masjid, dibangun rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat berhentinya unta tadi itu. Nah itulah kemudian masjidnya menjadi masjid Nabawi. Yang kemudian di dalamnya tadi ada antara rumah dengan tempat mimbar khutbah Rasul, masjid karena dempet kan, dibangun Masjid Nabawi dan dibangun rumah. Di mana antara rumah beliau dengan mimbarnya tempat khutbah di Masjid Nabawi itu namanya Raudhah itu. Dan jadi rebutan seseorang. Maka bersyukur sekali, nikmat sekali kalau jenengan pernah ada di Raudhah itu, kemudian sholat, baca Quran, berdoa, karena itu taman surga. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Baik itu di Raudhah antara rumah beliau dengan mimbar Masjid Nabawi, maupun nanti kita betul-betul Allah kabulkan ada di Raudhah taman-taman surga yang tertinggi, surga Firdaus, tentu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga Allah kumpulkan kita semua bersama beliau. Amin. Ngaten nggih. Pun lanjut. Berikutnya.
wis ngene nek ngalih saya tak tokne di sini. Nah, materinya lanjut nih, slide-nya berubah. Betul ketinggalan. Berikutnya, ketika sudah nyampe di Madinah, maka strategi beliau ada 4. Beliau sudah nyampe di Madinah, berdakwah di Madinah selama berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun ya. Jadi hijrah ke Madinah, nyampe di Madinah, berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Kalau di Mekah berapa tahun? 13 lah. Ada cara-cara strategi dakwah beliau ketika di Madinah. Dan ini tidak pernah expired. Cara dakwah beliau ini tidak pernah expired. Dan tetap ayo kita jalankan. Yang pertama apa nih? Mendirikan masjid Nabawi. Ya, nanti ini. Nah ini tanahnya ini. Masjid nanti ada kisahnya bagaimana pendiriannya. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan dengan Ansor. Masya Allah, tidak ada persaudaraan yang begitu hebatnya melebihi dari persaudaraan orang kaum Muhajirin dengan Ansor. Masya Allah, luar biasa. Yuk saya UKM itu sampai itu dengan logika akal seperti apa kok bisa begitu? Iman, tidak pakai logika akal. Iman, hati pendekatannya, cinta yang luar biasa. Ayo ono kira-kira ono ngomong bertamu misalnya, terus separuh harta diberikan semua, enak misalnya. Ayo bertamu ke rumah, ayo misalnya duit mobil loro, tiga nasi tok mobilnya nang tamu nih, apa enak? Kayak enten apa enten? Gak terima mobil, gak terima seluruh kekayaannya, separuh dikasihkan. Kalau mau, istrinya itu diberikan, bayangkan itu punya istri 2. Ada kisahnya nanti. Jadi masya Allah. Jadi itu persaudaraan, bukan persaudaraan yang biasa, tapi luar biasa. Sampai sebelum turun terkait dengan membagi harta warisan, di antara mereka persaudaraannya itu saling mewarisi sebelum dilarang. Begitu Pak. Jadi si jimis masjid wis enek. Sederhana masjidnya itu ya Allah. Masjid yang dibangun itu sederhana. Waktu itu, sekarang harus mewapol. Dan terima nopo, terima ya tanah itu, tanah campur pasir dicetak, ditoto, ya ditoto wis. Ya bata-bata dari tanah liat itu. Ya gak ada semen kayak saiki, direpot dihalusi sedang. Nah bawahnya ini berupa apa bawahnya? Berupa apa bawahnya? Yo pasir Pak, bukan keramik. Makanya ini sholat ini lorong ini. Makanya bukan angsal di dalam sholat terus iki kok kita barang apa pasir-pasir itu terus sakit itu bukan angsal terus sakit. Terus dinikmati lah. Terus kan begitu selesai salat baru kenapa dong? Diusapi. Jadi dulu begitu, lah sekarang ya tidak lagi kita nggak ada pasirnya kok. Jadi setelah sholat ya selesai ya sholat ya selesai langsung dikir, botan ngeten atau musapi tangannya ngeten botan itu dulu asbabnya dulu awalnya dulu begitu, bukan apa begitu selesai sholat langsung begini, tidak, nggak ada sunnahnya. Karena dulu itu karena pasir sehingga diusapinya. Lah setelah sholat sunnahnya bagaimana? Setelah sholat dia langsung dikir kok. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus mati-mati mas-mas nopo. Bahkan Allahumma anta salama minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru mau berposisi duduk.
kemudian mengubah posisi menghadap ke makmum. Mesti diingat. Nggih, pun. Lanjut. Saya ingin menekankan ini. Ini yang kedua ini. Masjid yang begitu sederhana ya ini difungsikan multifungsi, tidak hanya untuk ibadah. Sampai dalam perkembangannya sebelum ada pendidikan formal, sebelum ada pondok pesantren. Jadi pendalaman ilmu agama itu di masjid. Awalnya sampai nanti berkembang, masjid hanya untuk mendalami ilmu yang dasar-dasar saja. Tapi kalau ingin mendalami sungguhan ilmu, datang ke ulama. Mau mendalami apa? Mau mendalami apa? Datang ke ulama. Sebelum ada pendidikan formal, ya kayak dia di rumah seorang ulama itu. Atau kalau ulama itu punya surau, punya musola, punya masjid, ya di masjidnya. Belum ada lembaga. Nanti berkembang kemudian ada lembaga formal, ada pondok pesantren. Dan luar biasa. Sampai kemudian mengatasi masalah sosial, kemiskinan, masjid itu. Mengatur strategi perang, masjid. Jadi masjid ini boleh mengkaji bagaimana cara memilih pemimpin. Wah, ada fikih kepemimpinan. Kriteria-kriterianya ada nggak aturan bicara masalah pemimpin? Lalu dari calon-calon ditakar, ayo kita strategi dakwah kita lebih condong ke mana ya, boleh untuk kan itu. Yang tidak bicara masalah rencana membuat pasar, boleh itu. Tapi yang tidak boleh kan melakukan transaksi perdagangan di dalam masjid. Bicara masalah ekonomi boleh, bicara masalah politik boleh, karena bagian dari dakwah. Membicarakan saudara kita yang tidak punya, bagaimana solusinya itu. Masjid itu beda, tidak hanya untuk beribadah, sholat tok, udah ngaji begini, actionnya bagaimana masjid. Nah, kata. Nah, sebelum berfungsi optimal seperti itu, ini yang kedua ini. Jadi yang kedua, masjidnya sederhana, tapi ukhuwah Islamiyahnya, persaudaraannya sangat-sangat kuat. Nah, bagaimana sekarang memajukan masjid? Jadi masjid supaya maju itu bukan karena secara fisiknya, kemegahan fisiknya, kelengkapan sarana prasarannya, tidak. Terus apa? Oh, program-programnya, program apa? Bukan. Tapi bagaimana kita ini bisa berukhuwah satu dengan yang lain, itu yang utama. Islam. Engkau saling mencintai karena Allah. Ikhwanul muslimin kuat sekali, masya Allah. Masya Allah. 21.000 itu kan bohong. Ayo kita bantu 21.000 nang saudara kita oleh Allah. Bagaimana? 5 kali 20.000 Pak Soto mau masak ngombe ini bikin kopi. 20.000 sedina nek telu lalu sewidak. Pak dadi rong dina 100.000. Tapi ini yang melakukan 100.000 supaya bermakna luar biasa menjadi jariah kita. Jangan disendirikan mau 100.000 itu. Ayo dikumpul loh. Sekalian jadi gerakan bersama. Jamaah itu pinten-pinten Pak Ambar, jamaah itu begini. Total 300, masya Allah. Nah ini 300 itu kali 1.000 itu loh gitu. 300 orang kali 100.000. 30 juta tau? Iya tau? 30 juta, masya Allah. Coba ini satu orang saja. Kita kasih uang 100.000, kira-kira ya biasa ya seneng, tapi biasa. Tapi uang kita yang 100.000 dari 300 orang itu jadi 30 juta. Kita kasihkan tahu di hadapan orang saudara kita yang butuh bantuan. Kira-kira ya apa? Menerimanya itu dibandingkan dengan 100.000 tadi.
dia merasa masa lagi iki aku dikonco kok sampean. Lagi iki aku duwe jamaah Masjid Baitur Rahman koyo iki. Duwe 100.000 iki jeni ya koyo ngono kurang-kurang lah beraganya bermaknanya. Tapi begitu jadi dikumpulkan dari seluruh jamaah 300 orang menjadi 30 juta, masya Allah sangat bermakna. Umroh gampang budal, terima 100.000 tok lurunan. Kita berangkatkan 100.000. Paham ya? Jadi ukhuwah wis ta ono sepeda iki kono apa wis ayo sekulunan ayo kita bantu. Masjidnya belum punya kas, ayo kita bantu, kita belikan. Karena bagian dari jamaah kita. Loh mata. Itu bisa berjalan kalau ada persaudaraan di antara kita. Masya Allah. Sehingga kemudian Allah Akbar. Sampai di Masjid Nabawi itu loh Pak, ada yang namanya di pojok itu ada terkenal dengan Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu termasuk Abu Hurairah itu di Madinah Pak, 4 tahun menjelang Rasulullah wafat. 4 tahun sebelum beliau wafat, beliau masuk Islam kemudian menjadi bagian dari Ahlus Sufa. Gak nyambut gawe, mengejar ketinggalan terkait dengan ilmu, terkait dengan masalah ibadah. Sehingga kemudian tidurnya di Masjid Nabawi. Makan itu sama nah, banyak kaum muslimin yang ngasih. Ketika ngasih itu tidak diberikan langsung karena malu. Yang menerima itu malu. Malah mungkin nggak mau juga. Akhirnya bisa rahasia di channel ngomongnya jangan disobor masing kiai dan seterusnya karena rahasia. Nah, persaudaraan ini kalau kita perkuat, masya Allah, luar biasa. Wes mau belajar apa? Mau belajar fikih. Apa sih buahnya ilmu fikih itu kalau kemudian kita tidak memupuk persaudaraan yang hebat? Saya persaudaraan luar biasa. Maka kemudian ojo sampai ngaji itu terus oleh ilmu ngaji garai itu persahabatan pecah. Jangan. Makanya hati-hati. Ngaji bab masalah fikih banyak khilafiyahnya, hati-hati. Ini awal-awal itu saya ngaji fikih di sini. Terus ngaji akhlak. Soalnya kalau fikih itu mesti ono apa? Perbedaan khilafiyahnya banyak. Kok ini akhlaknya itu belum kuat. Waduh, malah tukaran aja terusnya. Jangan sampai karena perbedaan masalah fikih ini ukhuwah kita ini menjadi tercapik-capik itu loh maksudnya ya, tergerus itu loh, hilang. Jangan sampai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua ya untuk ukhuwahnya ini. Masya Allah, saling membantu satu dengan yang lain. Dan ibadah yang luar biasa itu. Ya kira-kira apakah sholat kita? Apakah puasa kita bukan sholat untuk diri kita, puasa untuk kita? Haji untuk diri kita. Haji untuk diri kita. Butuh mengeluarkan biaya, iya. Tapi untuk diri kita, gak eman karena untuk diri kita. Makanya haji berkali-kali gak eman karena untuk diri kita. Umroh berkali-kali gak eman karena untuk diri kita. Tapi tantangan yang terberat adalah ketika kita beribadah berupa materi dan itu untuk orang lain bukan untuk diri kita. Termasuk meningkatkan persaudaraan tadi loh, dengan membantu satu dengan yang lain. Itu luar biasa. Saya sih. Nah, kemudian nanti ada perjanjian-perjanjian, ada perang-perang, banyak perang-perangnya. Yes. Ini sama kayak ini, ke hikmahnya terkait satu dengan yang lain. Nanti lebih detailnya pertemuan yang akan datang. Bagaimana ini kesini, bagaimana sama persaudaraan ini seperti apa? Masya Allah luar biasa. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Ngaji mandir maghrib sampai isaknya dan ini ya oleh ini sama ngaji dengan setelah sholat subuh suruh jalur mari. Dulu kalau tidak jalur mari ya paling boleh saja. Tadi rata-rata 45 menit. Pertanyaan singkat. Monggo Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih. Jadi kita kalau pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW ini secara umum punya peluang untuk masuk surga, mendahului para nabi, para rasul. Punya peluang besar. Ya. Nah, tentu yang betul-betul tak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu mencintai Rasulullah, maka ya mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh beliau. Makan itu Bismillah. Saya kan mengikuti Rasulullah. Saking cinta, tangan kanan karena mengikuti Rasulullah. Semuanya itu, kalau kita sudah bisa begitu, Masya Allah, luar biasa. Dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar pertama kali saja, tapi bahkan sampai tanpa hisab. Banyak jumlahnya, Pak. Awalnya jumlahnya berapa itu? 70.000 kan? Tapi kemudian begitu semangatnya para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau mendoakan berdoa kepada Allah, minta tambahan agar dia ini menjadi bagian dari 70.000 orang itu. Maka Rasulullah SAW minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Allah kabulkan. Masing-masing 70 orang itu membawa 70.000. Lah berapa jumlahnya? 70.000 kali 70.000. 4. Ayo. 70.000 kali 70.000. Lah 70 kali 70 aja kan. 4 kali 4 berapa? 7 kali 7 49 kan? 4. Lah 4 miliar 900 juta. Lah bener kan? Loh, kalau itu dikalkulasi jumlah umat Rasulullah SAW yang hidup ketemu dengan sama beliau para sahabat, kayak dijumlahi sampai sejumlah sebesar itu 4 miliar. Berarti ada kemungkinan besar, walaupun bukan sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, ada peluang besar untuk masuk kelompok itu yang pertama kali. Mungkin besar itu yang dimaksud yang pertama kali yang tanpa hisab bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga pertama kali mendatangi para Rasul sebelum. Ya mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Nah, dia. Nah, makanya ketika misalnya kok ngono sampean iki ana dalil ya. Itu jenengan jangan alergi. Itu mengingatkan kita agar kita berkata, berperilaku, beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena dalil aku mau. Ngenteni dalil itu luar biasa, tapi jangan sampai alergi. Termasuk menurut saya ada pembukaan beliau yang terkait dengan bid'ah itu, ya. Terkait dengan bid'ah itu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar dan seterusnya itu. Bukan alergi ya. Ya memang itu ada, tapi itu. Jadi pahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk panjenengan semua. Yuk kita membuat ukhuwah Islamiyah sesama umat Rasulullah. Kalau saya singkat, saya yakin Rasulullah saya berharap kita selaku umatnya ini kan cekcok gak tukaran. Gimana badan? Yakin? Nah kalau kita cinta Rasulullah SAW, ayo kita penuhi itu. Beliau mengajarkan kepada kita menyampaikan ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Menyampaikan kepada para menyampaikan pada kita semua. Ayo
umat Rasulullah SAW tidak boleh saling berdekat satu dengan yang lain. Hanya gara-gara kendaraan dakwah, hanya gara-gara bendera partai. Mudah-mudahan Pak Akbar, Pak Iwani menyampaikan ngaji ini, supaya mudah-mudahan masjid ini makmur, ukhuwahnya kuat sekali. Ini kekuatan yang utama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.